Ini bukan sekedar ketegangan biasa. Ini adalah cerita panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan terus membentuk kondisi dunia hingga hari ini. Dua negara dengan kepentingan besar dan sejarah yang tidak sederhana. Dan sekarang, dunia kembali memperhatikan. Why wouldn't he say that? Of course, you didn't say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close. Couple of days. Sebelum semua ini terjadi, hubungan Iran dan Amerika tidak selalu tegang. Bahkan, pada suatu masa, keduanya adalah sekutu. Amerika memiliki pengaruh besar di Iran, baik secara politik maupun ekonomi. Namun, hubungan yang terlihat stabil itu perlahan menyimpan ketegangan di dalamnya. Hingga akhirnya, tahun 1979 menjadi titik balik besar. Terjadi Revolusi Iran 1979. Sebuah perubahan besar dalam sistem pemerintahan Iran yang mengubah arah negara tersebut secara drastis. Sejak saat itu, hubungan dengan Amerika tidak lagi sama. Bukan karena satu kejadian saja, tetapi karena perubahan arah, kepentingan, dan cara pandang. Memasuki tahun-tahun berikutnya, hubungan kedua negara semakin kompleks. Amerika mulai menerapkan berbagai kebijakan ekonomi terhadap Iran, sementara Iran berusaha mempertahankan posisinya di tengah tekanan global. Di sisi lain, program nuklir Iran menjadi perhatian dunia internasional. Banyak negara mempertanyakan tujuan dan dampak dari program tersebut. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, kedua negara sering berada pada posisi yang berbeda dalam berbagai situasi regional. Tidak selalu terlihat secara langsung, namun pengaruhnya terasa. Ketegangan ini tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk dan terus berjalan seiring waktu. An axis of evil. Unprecedented crippling sanctions on Iran. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. Dalam perjalanan panjang ini, ada beberapa peristiwa yang menjadi titik penting. Salah satunya terjadi pada tahun 2020. Sebuah insiden yang melibatkan Qasem Soleimani. Peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional. Banyak pihak mulai melihat bahwa hubungan kedua negara memasuki fase yang semakin sensitif. Reaksi muncul dari berbagai arah. Dan sejak saat itu, situasi menjadi lebih sulit untuk diprediksi. Memasuki beberapa tahun terakhir, dunia kembali melihat peningkatan ketegangan. Berbagai insiden terjadi yang membuat hubungan kedua negara kembali menjadi sorotan. Informasi bergerak cepat, reaksi muncul dari berbagai pihak. Dan di tengah semua itu, masyarakat global mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Situasi ini tidak hanya dipantau oleh satu atau dua negara, tetapi oleh hampir seluruh dunia. Karena dampaknya bisa meluas ke banyak aspek kehidupan. We don't want to see what's happening in Iran happen. And you know, if they want to have protests, that's one thing. When they start killing thousands of people, and now you're telling me about hanging, we'll see how that works out for them. It's not going to work out good. Ketegangan ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak hal yang ikut terpengaruh. Salah satunya adalah sektor energi. Harga minyak dunia sangat sensitif terhadap kondisi di kawasan Timur Tengah. Ketika situasi memanas, pasar global pun ikut bereaksi. Tidak hanya itu, ekonomi global juga bisa merasakan dampaknya. Mulai dari perdagangan hingga stabilitas keuangan. Karena itu, banyak negara memilih untuk berhati-hati
dan terus memantau perkembangan dengan sangat cermat. Dalam situasi seperti ini, peran negara lain menjadi sangat penting. Banyak pihak mendorong agar ketegangan tidak berkembang lebih jauh. Diplomasi menjadi salah satu jalan yang terus diupayakan. Dialog menjadi harapan utama. Karena dalam konflik yang panjang seperti ini, setiap langkah memiliki dampak besar. Saat ini, situasi masih terus berkembang. Ada momen di mana ketegangan meredah, namun tidak sepenuhnya hilang. Seperti gelombang yang naik dan turun. Banyak pihak berharap agar kondisi tetap terkendali. Namun di sisi lain, ketidakpastian masih terasa. Karena perubahan bisa terjadi kapan saja. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang dua negara, tetapi tentang bagaimana dunia merespon perbedaan, kepentingan, dan perubahan. Dan sekarang, kita berada di titik di mana semua kemungkinan masih terbuka. Apakah situasi ini akan mereda dan menemukan jalan damai, atau justru akan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda? Menurut kamu, ke arah mana semua ini akan berjalan?